Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Salim. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Adapun pengalaman yang baru saja diperoleh dalam proses pembelajaran pada modul ini, yang pertama ada tentang 3 prinsip coaching. 3 prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian di sini juga saya mempelajari tentang kompetensi inti coaching. Antara lain ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada prosesnya juga, saya juga di sini mempelajari tentang alur tirta. Adapun alur tirta, yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian pada tahapan untuk supervisi juga terbagi atas 3. Yang pertama ada pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada proses coaching, saya juga mempelajari tentang alur tirta. Di mana alur tirta ini, yang pertama adalah tujuan, yang kedua kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, kemudian yang keempat merupakan tanggung jawab. Emosi yang saya rasakan pada saat mempelajari modul 2.3. Yang pertama, saya merasa tertarik. Seperti modul-modul sebelumnya, pada setiap modul saya sudah mulai mengetahui bahwa ada beberapa hal yang penting yang akan disampaikan di dalam, dan itu sangat penting untuk calon guru penggerak. Yang kedua, saya merasa gembira pada prosesnya. Ternyata saya belajar untuk berkolaborasi beserta dengan teman-teman sejawat untuk melakukan beberapa hal, mulai dari rukol atau ruang kolaborasi, kemudian bekerja sama dalam demonstrasi kontekstual, sehingga terciptalah kolaborasi yang menyenangkan antar teman sejawat. Kemudian yang ketiga, saya merasa optimis bahwa ke depan nanti saya akan mampu untuk mengoptimalkan kompetensi yang saya miliki dan mengembangkan kompetensi coaching pada proses coaching yang akan dilakukan. Yang sudah baik yaitu mampu berkolaborasi bersama teman sejawat. Di sini kami melakukan banyak hal. Kami melakukan evaluasi bersama, kami melakukan analisis bersama, sehingga kami mencoba untuk mengerjakan tugas bersama seperti pada ruang kolaborasi. Kemudian pada demonstrasi kontekstual yang sudah dilakukan, baik saya berperan sebagai coach maupun saya berperan sebagai coachee, ataupun saya sebagai observer atau pengamat. Yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana cara untuk mengoptimalkan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada poin ini saya rasa sangat penting dan akan terus saya explore, akan terus saya kembangkan sehingga saya memiliki kemampuan kompetensi inti untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali informasi lebih banyak dari coachee, sehingga coachee dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pada kompetensi diri, saya sudah dapat berperan sebagai coach, sebagai coachee, maupun sebagai supervisor atau pengamat atau observer, seperti yang sudah dilakukan pada demonstrasi kontekstual. Sehingga pada implementasinya kita akan mampu berada pada posisi manapun, sehingga tujuan dari coaching itu sendiri akan tersampaikan. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertanyaan kritis yang saya coba ajukan yang berhubungan dengan konsep materi yang sudah dipelajari, yaitu bagaimana merubah cara pandang atau paradigma warga sekolah terhadap supervisi akademik. Supervisi pada umumnya atau sebelumnya merupakan kegiatan-kegiatan evaluasi
yang bersifat rutin, dan itu dilakukan pada setiap semester. Kemudian prosesnya juga, karena ini adalah sebuah evaluasi, tentu guru yang akan disupervisi akan merasa tidak nyaman karena di dalamnya ada penilaian-penilaian yang langsung diajukan atau ditujukan kepada guru itu sendiri. Berbeda dengan supervisi yang berbasis coaching. Di sini kita akan bukan cuma sebagai bahan evaluasi, tapi bagaimana mengembangkan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak atau berfokus pada murid. Tantangannya yaitu bagaimana merubah cara pandang, karena ini terkait dengan proses yang berkelanjutan yang dilakukan pada umumnya. Kemudian kita akan coba masuk untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Adapun alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan, yang pertama adalah melakukan pembiasan, di mana kita bisa menyampaikan informasi ini terkait coaching, terkait supervisi yang berbasis coaching itu pada komunitas-komunitas atau di rapat-rapat sekolah, sehingga pemahaman yang kita pelajari di konsep-konsep yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak akan disampaikan kepada seluruh warga sekolah yang berada di dalam komunitas itu sendiri. Kemudian yang kedua bisa dilakukan yaitu berbagi praktik baik. Kita bisa berbagi rekaman video yang sudah kita lakukan, contoh-contoh praktik untuk melakukan supervisi akademik. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Supervisi di masa lalu merupakan hal yang sangat menghantui oleh guru-guru yang akan disupervisi. Terlintas di benak mereka bagaimana proses penilaian atasan kita atau kepala sekolah dalam melakukan penilaian terhadap kinerja guru di dalam kelas. Di masa mendatang, harusnya supervisi bukan hanya sebatas evaluasi penilaian di dalam kelas, tapi bagaimana guru mampu mengembangkan potensinya, mampu mengembangkan kemampuannya, kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tujuan dari pendidikan nasional akan tersampaikan. Konsep dan praktik baik yang sudah dipelajari di modul sebelumnya yang terkait dengan pembelajaran yang dilakukan pada modul ini, yaitu yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dari murid, sehingga pembelajaran yang menyenangkan akan terwujud. Yang kedua, pada modul ini juga mempelajari tentang konsep bagaimana sosial emosional dalam pembelajaran. Di sini kita mempelajari tentang bagaimana melakukan mindfulness, bagaimana melakukan teknik stop sehingga emosi kita terkontrol, kita mampu mengolah, memanajemen emosi kita dalam setiap hal-hal yang kita lakukan di dalam kelas. Informasi yang didapat atau sumber lain banyak, ya. Saya coba mengeksplor di YouTube, di channel-channel YouTube, di guru-guru calon guru penggerak yang di angkatan sebelumnya banyak membahas tentang coaching atau supervisi yang berbasis coaching di dalam kelas. Begitu juga di website-website, di blog, banyak sudah yang menulis, sehingga menjadi acuan saya, tambahan pengetahuan yang dilakukan pada proses pembelajaran modul 2.3. Sekian koneksi antar materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.